itu tuh kayak long term investment ya, bukan investment sih. Jadi itu kita ngelihatnya efeknya nggak cuma sekarang. Kalau misalnya sekarang masih muda, apapun yang didigest kita nggak apa-apa, tapi nanti ketika umurnya sudah mulai lebih dewasa, nah itu tadi fokus lebih mudah drop, kemudian juga daya tangkap kita sama satu materi juga jadi lebih lambat dari sebelumnya. Nah, kenapa penting makanan sehat itu diatur? Karena nanti dia bisa memaintain ketika sudah dewasa juga dia tetap masih fresh gitu. Jadi nggak cuma pinter sekarang doang, tapi nanti juga gitu. Karena kan sebenarnya pinter ini kan output hasil akhirnya ya, tapi yang berperan di sana dia bisa nangkep pelajaran, dia bisa memaintain energinya, memaintain konsentrasinya supaya dia bisa dapat materi yang emang dia butuhin nih buat dia hidup gitu. Jadi sebetulnya itu long term sih, nggak cuman kayak oh nggak apa-apa deh kalau sekarang dia makannya makanan yang nggak terlalu sehat tapi dia tetap pintar, ya udah biarin aja. Nggak bisa, kita harus mulai biasain karena nanti jangka panjang itu pasti akan berpengaruh gitu. Kalau persentase itu belum ada data sejauh yang saya tahu. Kalau di psikologi itu belum ada data spesifiknya, tapi memang kan kita selalu bilang bahwa kecerdasan itu dari genetik dan proporsi genetik ini juga sebenarnya variatif, belum begitu jelas. Ada lagi yang tambahan namanya epigenetik. Jadi kalau kita biasain ke sana, dia lama-lama bisa membantu nih perubahan gen yang misalnya tadinya nggak begitu sehat jadi lebih sehat karena kita ubah makanannya. Kalau sekarang tuh juga ada pendekatan, tapi dari sisi nutrigenomik, kalau kita ubah asupan makanan yang ada, dia juga jadi lebih optimal gitu. Jadi sebenarnya nggak cuman berpaku sama si gennya doang gitu. Kalau tanya persenannya berapa itu masih belum ketahuan. Cuman kan kita sebagai orang tua sebenarnya biasanya nggak mikirin ya, kayak oke, persenannya segini, terus kalau misalkan let's say persenannya jauh lebih banyak yang genetik, tapi kan kita tetap mau dioptimalkan. Genetik itu kalau misalnya kita nggak tambahin dari luar ya dia juga bakatnya nggak akan keluar kan. Jadi kita tetap harus ngasih makanan sehatnya. Sempat dimention kalau sebenarnya respon emosi orang itu banyak kan dari ususnya sendiri. Sementara kalau bayi kan sebenarnya memang alamiahnya dari awal dia emang nangis, tapi kan semua hiu nangis itu kan belum tentu karena satu hal, misalnya cuma karena doang, tapi mungkin karena dingin dan segala macam. Kalau bagaimana cara kita mengenali pola emosi anak kita, yang paling bagus kita spend time banyak gitu dia. Jadi kita tahu dia upsetnya atau kecewanya gara-gara hal apa. Terus biasanya juga udah mulai kelihatan tuh menjelang setelah 1 tahun kan dia udah mulai bisa banyak pergerakan gitu. Dia udah kelihatan kayak tiba emosinya kalau kita bilang nggak boleh, atau misalnya kita melarang, atau misalnya kita ada sesuatu yang membuat dia kecewa, dia gimana sih bentuk marahnya gitu, kayak bentuk menguatkan kekecewaannya lah. Dan sebetulnya kan ketika dia punya masalah marah, punya perasaan marah dan kecewa, itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi sebenarnya bagaimana dia manage itu. Jadi di situ sebenarnya orang tuanya lebih berperan ketika kita tahu model temperamennya dia seperti apa. Oke, dari situ kita gimana cara redain dulu. Setelah kita meredakan baru kita ngasih step selanjutnya. Kalau lebih gede dia bisa ngobrol, kalau masih kecil ya diredakan, terus kita kasih dia kegiatan baru yang membuat dia juga nggak terlalu lama begini. Jadi sebenarnya kalau ditanya gimana sih cara taunya tipe emosinya, ya kita harus spend as much time as we can gitu. Dan itu bukan berarti kalau orang tuanya harus 24 jam bareng ya, tapi ketika melakukan interaksi bersama itu interaksinya berkualitas. Jadi kita tahu bukan cuma kayak sekedar kita di sebelahnya, tapi kita tahu ketika kita ngobrol, ketika kita berinteraksi. Kalau bayi, kalau kita gendong, atau kalau misalnya bayi itu kan banyak jenjangnya, ada yang dia pas lagi tumbuh gigi, lagi sakit segala macam, itu gimana sih cara anak itu mengeluarkan emosinya itu ketahuan.